nggak etis gitu ya, kayak Kalau nggak kenal ini ya nggak kenal kan nggak sayang. Gak cinta, gak sih? Apa sih? Oke, kenalin aku Claudia Cahya. Aku Nadia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. dengan aku Farida sebagai apa ya, sampel dari kalian sebagai pembawa acara. Sebenarnya ini Enggak dong, sampel aja nih. Jadi kita mau bahas tentang bagaimana pemerintahan Indonesia saat ini khususnya dalam hal etika pejabat publik. Tapi sebelum itu kita mau bahas tentang hal yang umum dulu. Boleh lah ya kita mulai dari pemerintahan Indonesia saat ini. Kita tuh mau tahu dong, aku mau tahu dong gimana pendapat kalian soal pemerintahan Indonesia saat ini. Apakah sudah oke atau kalian udah puas atau malah perlu perbaikan lebih lanjut? Boleh kita mulai dulu dari Claudia. apa nih, etika dulu atau pemerintahannya? Pemerintahan dulu. Oh, pemerintahan dulu. Kalau membicarakan tentang pemerintahan itu udah oke atau belum itu penjauhan dulu ya, kita ada dulu kayak kita kan individu, perorangan. Karena kita itu kan adalah makhluk sosial nih, makhluk sosial di mana kita itu pastinya membutuhkan orang lain, entah itu tentang apapun di kehidupan dimanapun kita itu tidak terlepas dari orang lain. Nah, dan kita untuk menilai seseorang itu tidak selalu baik ya. Begitu juga orang lain menilai kita tidak bisa menuntut dong orang lain harus baik terus sama kita, karena kan mereka juga ada hak untuk tidak menyukai, karena menyukai itu kan hak mereka gitu. Begitu juga dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintahan, dimana pemerintahan itu kayak tonggaknya suatu sebuah negara dijadikan kan dari pemerintahan ya, yang untuk menjalankan, membuat regulasi-regulasi yang untuk masyarakatnya. Tapi kita juga tidak bisa menuntut bagaimana masyarakat suka atau tidak terhadap kebijakan tersebut. Dijadikan kebijakan pemerintahan itu tidak sesuai dengan proporsinya masyarakat. Yang menjadikan masyarakat itu masyarakat tidak suka. Contohnya nih, kalau kita pemerintah memiliki kebijakan A, tapi yang dibutuhkan masyarakat itu kebijakan B, otomatis nggak sesuai dong. Jadikan masyarakat tidak suka. Kalau untuk pemerintah menuntut masyarakat untuk suka kepada pemerintah, kayak mana sih? Kayak Korea itu pemerintah itu kayak pemerintahnya itu masyarakatnya dituntut untuk mengikuti, taat, patuh, harus suka gitu sama apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kan Indonesia ini adalah negara birokrasi, yang dimana birokrasi ini birokrasi demokrasi, dimana partisipasi masyarakatnya itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi aku rasa pemerintahan itu juga harus mengutamakan bagaimana kritik partisipasi masyarakat terhadap sebuah kebijakan. Oke, cukup. Jadi dari penjelasan Claudia, pendapat dia bahwa pemerintahan itu kalau membuat kebijakan tidak akan selalu menyenangkan rakyat. Betul gitu? Iya, betul. Coba kita geser ke kiri. Nadia dan Edi di sini gimana sih pemerintahan menurut kalian? Kalau menurut aku pemerintahan saat ini kurang ya, Kurang dalam hal apa? pelayanan publik yang kurang efisien, partisipasi dan akuntabilitasnya. Oke. Cukup? Cukup. Boleh kita geser ke Edi? Apa sih? Ya, seperti yang dikatakan Mbak Nadia itu benar. Cuma saya mau menambahkan sedikit saja. Seperti pemerintah itu kurang bertransparansi ya. Jadi keterbukaan ke masyarakatnya itu masih ada yang tertutupi gitu, seperti pendanaannya, budgetingnya itu berapa, seperti ada pembangunan jalan atau produksi proyek-proyek seperti itu gitu. Oh, oke. Jadi kan seharusnya masyarakat itu tahu berapa sih dana yang dibutuhkan sama pemerintah untuk mewujudkan proyek itu. Oke, jadi kalau dirangkum dari pendapat tiga teman kita bahwa pemerintahan itu saat ini Indonesia itu masih kurang banget ya dari segi pemerintahan, entah itu dari kebijakannya, entah itu dari akuntabilitas, dari transparansi. Nah, kalau berbicara tentang akuntabilitas dan transparansi, kita tuh berarti berbicara tentang etika. Betul teman-teman? Betul. Etika pelayanan publik, etika pejabat publik. Aku mau tahu dong gimana kesan pendapat kalian tentang etika
bagaimana sih perilaku seseorang, penggambaran perilaku seseorang terhadap apa yang dia lakukan, kayak tindakannya itu seperti apa, apakah dia itu sesuai dengan norma, sesuai dengan yang sesuai dengan apa ya, kayak iya, apa dia sopan, apa dia tidak, karena etika itu adalah ya tadi penggambaran seseorang untuk menggambarkan dirinya, karena etika itu kan dasarnya memang sopan santun ya, bagaimana sopan santun, dan itu sopan santun itu kayak cerminan dari diri kita sendiri mengenai bagaimana sih reputasi kita. Contohnya nih, kalau aku buat jelek, otomatis orang itu mengejudge aku untuk oh dia itu etikanya buruk karena dia gak punya sopan santun, tapi etika itu nggak buruk tentang sopan santun aja, tapi tindakanku itu benar atau salah, sesuai dengan peraturan atau tidak gitu. Geser ke sini. Menurut aku, etika itu pedoman moral tentang bagaimana cara kita bersikap. Sudah. Jawabannya ringkas tapi oke banget. Boleh. Dan menurut saya etika itu seperti ya yang dikatakan sama Mbak Claudia ya, etika itu gambaran perilaku seseorang. Jadi dimana orang lain itu melihat sikap, cara kita berbicara, cara kita bersikap, bersosialisasi dengan orang lain itu seperti gimana. Oke, berarti pada intinya etika itu tentang perilaku, tentang sopan santun gitu ya. Kita geser ke dari pemerintahan kemudian ke etika. Aku mau tahu dong gimana, apakah kalian tuh pernah merasakan dari pengalaman pribadi, apakah pernah merasakan pelanggaran etika, entah itu secara individu maupun dilakukan oleh kelompok dari diri kalian sendiri, dan gimana sih ceritanya? Kita mulai dari sini dulu kali ya, dari Nadia. Boleh gimana? Nanti gimana nih Mbak Nadia? Kayaknya kok awalnya kok ada yang wow, Ada yang berbeda ya? Karena itu ada yang wow. Jadi gini, di daerah Jawa Timur itu lagi rame kan pertalit campur etanol. oh iya, itu yang Partai kuning nggak sih ketua umumnya? Nggak bahaya loh. Banyak masyarakat yang mengeluh motor mobil itu mengalami berbet, terus juga performanya menurun. Kamu kenal nggak sih? Iya, ya ampun, sampai dibawa ke bengkel. berapa? Nggak bisa disebut nominalnya. Dan motornya rusak nggak? Atau Rusaknya, apa saking murahnya, apa gimana? Saking nggak bisa saking berbet atau gimana? Performanya aja sih cuma turun, nggak sampai itu. Nggak sampai harus jual motor ya? Iya. Berarti gara-gara si etanol ini ya? Iya, gara-gara etanol buat Gitu. Tapi itu tuh terjadinya di sekitar sekitar pemerintahan apa? Di sekitar rumah Mbak Nadia aja, ataukah itu dilakukan di seluruh Indonesia atau gimana? Sepengetahuan aku kalau aku yang mengalami itu di sekitar sini. Parah, gimana tuh Mbak Claudia? Kamu kan rumahnya Malang. Oh itu gini itu kan di rumah sakit saya itu anak Malang kan depannya itu ada kapal itu polres yang besar itu bukan polsek pokoknya polsek itu kan oh gini sebenarnya itu demonya itu di kantor DPRD karena kasusnya dari DPR RI. Oh Itu yang masalah tuntutan 17/8 itu loh. Iya itu kan. Nah sebenarnya demo awal-awalnya itu kan demonya di depan kantor DPRD Malang kan. Nah tapi karena ada kasus yang sangat besar, ini kasusnya polisi yang menabrak ojol, membunuh melindas itu loh. Astaga, itu aneh banget Mbak Claudia. Menurut Mbak Claudia gimana sih pendapat Mbak Claudia tentang isu itu? Gini loh, polisi itu kan kayak di logonya itu kayak polisi untuk masyarakat, tapi kok malah melindas masyarakatnya. Astaga, Ya ampun, parah banget. apalagi itu loh, mobilnya kita itu kan masyarakat kan bayar pajak ya, bayar pajak, bayar pajak buat pembangunan, buat transformasinya negara itu bagaimana. Nah salah satunya kan dibuat
itu membeli mobil itu lah, itu dari masyarakat kok buat melindas. Wah, uang kita itu Apa gimana uang pajak. oh iya uang pajak itu lah. Mobil. Ya gimana ya, kayak memang polisinya itu punya wewenang, tapi ya nggak usah sewenang-wenang, nggak usah mempermainkan wewenang. Mentang-mentang ojolnya itu siapa sih namanya, aku lupa. Afan Kurniawan. Kamu jangan ikuti. Iya dong, Kak. Kita tahu dari media sosial TikTok. Oh, TikTok. Iya, dia itu kan katanya dia itu sebenarnya nggak ikut demo, tapi dia itu mau ngantar pesanan gitu, Iya. pesanan gitu, tapi itu kan ada penyemprotan gas air mata nggak salah. Nah itu kan otomatis kayak demonstran itu kayak berhamburan untuk mencari tempat aman kan, dan polisinya itu kayak ada kesempatan untuk jalan. Nah terus katanya dari pihak kepolisiannya di Brimob itu sudah ada klarifikasi, katanya itu sudah berhenti, tapi tetap karena faktor apa gitu diteruskan gitu kan. Itu kan mengandung perspektif bahwasannya kalau gimana sih polisi harusnya untuk melindungi rakyat, tapi kok malah melindas rakyat, terus kita harus minta perlindungan siapa gitu. Oke, enggak ya. Aku potong dulu. Aku mau tanya perspektif Iji gimana sih soal kasus itu sebagai cowok. Iya, kayaknya dia tadi. Kalau menurut saya sendiri sih polisi ya seperti Brimob itu nggak pantas banget buat ngelakuin seperti itu. Seharusnya kan mereka itu punya akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Nah dimana kalau udah tahu nih kan benar ya yang dibilang sama Mbak Claudia. Jadi waktu itu dimana semua orang itu pada ketakutan mencari tempat aman. Karena apa? Karena Brimob itu mengeluarkan gas air mata, dan itu efeknya sangat berbahaya buat diri kita, apalagi di mata ya. Sangat berbahaya. Nah di situ dimana ada seorang ojol yang bernama Afan Kurniawan itu yang dirinya itu sedang bekerja gitu. Kerjanya apa sih itu? Ya kerjanya itu ojol, Mbak. Gojek. Ya seorang Gojek gitu. Nah dia tuh mau mengantarkan sebuah makanan ya, dimana almarhum Afan Kurniawan ini melihat para demonstran pada ketar-ketir. Nah jadi almarhum itu jadi ikut kaget kan, ikut takut. Nah dimana almarhum Afan Kurniawan itu mau menyeberang, tapi si Brimob ini nggak mau berhenti. Jadi di mana ada kesempatan buat ayo maju sekarang. Nah disitulah kesalahannya seorang Brimob. Parah banget ya, itu termasuk melanggar etika. Iya itu etika banget loh, itu kayak terus kayak jelas banget. Itu Brimob kan tugasnya melindungi masyarakat, terus dia itu tidak melindungi, terus kita harus percaya sama siapa lagi? Yang benar percaya, jangan percaya sama manusia, karena itu manusia itu tempatnya salah. Ya kayak gitu sih, kayak kan aparat kepolisian, pokoknya mereka itu kan sudah dipercayai ya untuk melayani masyarakat berbagai kejahatan, terus tapi kok mereka sebagai pelaku untuk melindungi masyarakat dari kejahatan itu kok malah melakukan kejahatan. Itu konteksnya bagaimana deh? Polisi untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, tapi polisinya ini malah mencelakai masyarakatnya. Itu kan emang etikanya itu parah banget. Ngomong-ngomong dari tadi kita juga wawancarai, ini gimana Mbak Farida? Ada Iya, gantian dong Mbak Farida, mungkin Mbak Sekarang Farida Mbak punya Farida nih. pengalaman. Iya. Kalau bisa cerita ke kita, masa Iya, kalau pengalaman pribadi ya Kak ya. Iya. Pengalaman pribadi apa ya? Kayaknya lebih ke pengalamanku ketika di puskesmas ya, kayak di pelayanan kesehatan gitu. Kenapa itu Mbak Farida? Aku nggak mau sebut sebut nama, sebut daerahnya. instansinya. Intinya ada di puskesmas, bahwa ketika aku di sana itu aku mengalami lebih ke dirugikan bahwa ada oknum yang menggunakan koneksi orang dalam untuk mendapat pelayanan terlebih
mengganggu gitu. Jadi ada oknum gitu yang menggunakan dia itu kayak oknum mungkin pegawai puskesmas itu langsung masuk ke ruangan poli gitu untuk mendapat pelayanan yang misalnya dia seharusnya nomor 23 dia langsung nomor 1 gitu. Parah. Itu kalau dari aku pribadi jujur merugikan banget karena jelas dong terbuang waktuku, seharusnya aku sudah dilayani jadi dulu kayak gitu sih. Itu pasti mama. Iya gak sih? Waduh. Iya. Pertama deh, pertama dan nggak mau sebut Ya gitu. bukan di daerah Mbak Farida ya. Iya, kayak Oh, bukan. tapi aku nggak mau sebut daerah ya guys. Oke. Iya, oke kayak gimana ya, kita itu kan memang hidupnya itu berdampingan ya, kayak negara itu kan ada beberapa elemen kayak pemerintahannya, masyarakatnya kan prinsipnya ada negara itu ada wilayah, terus ada masyarakatnya, ada pemerintah dan ada pengakuan. Nah, untuk aku menggarisbawahi pada pemerintah, masyarakat dan Pengakuan nggak sih tadi? rakyatnya. Kan seringkali kita itu apa ya kayak memberatkan pemerintah dengan sebuah keputusan, kayak menyalahkan pemerintah dengan sebagai permasalahan. Tapi memang benar pemerintah itu kayaknya mengeluarkan dekret kebijakan terus regulasi, tapi dan terlepas dari itu kita itu sebagai mahasiswa kita itu harus sadar diri lah, kita itu kan kayak yang digadang-gadang sebagai tonggak revolusi perubahan di 2045 generasi yang Indonesia emas karena kan kita kan generasinya itu generasi yang terbanyak ya. Apalagi sekarang itu lingkup globalnya itu kan tentang digitalisasi di mana kita dituntut untuk bisa kayak apa ya, kayak menguasai digitalisasi itu. Dan pemerintah juga mengusahakan untuk berbagai layanan itu juga melakukan digitalisasi. Contohnya nih, satu kali lagi, maaf ya, itu aku dulu di daerahku buat KTP itu bisa jadi 1 bulan 2 bulan. Satu bulan 2 bulan. Ide motor ya kak? Iya. Terus gimana sih caranya biar cepat gitu? Nah, ada nggak di daerah? Ada. Kan sekarang itu kan yang aku bilang tadi, kita itu kan sudah masuk eranya digitalisasi kan. Nah, pemerintah itu menetapkan kebijakan yaitu adanya eKTP ataupun elektronik KTP. Nah, di mana kita itu tidak perlu berlama-lama, kayak kita itu cuma mengunggah data diri kita di aplikasi itu untuk pemrosesan pembuatan KTP. Jadi itu bisa mengefisiensi dan mengefektivitas waktu kita. Jadi nggak perlu lama-lama, apalagi kita kan kayak di mana-mana kita nggak perlu bawa bentuk fisiknya KTP, cuma kita bisa ada eKTP, kita bisa diperlihatkan gitu. Sudah punya? Sudah dong, itu kan Sudah. Dia sudah punya? Alhamdulillah kalau saya sendiri sudah punya ya. Tapi digunakan nggak kira-kira? Buat yang baik dong. Ya, buat kapan aja sih, jangan buat judul ya. Ya, Anda nggak boleh banget. Nggak boleh banget. Tapi kayaknya kalau menurutku kalau soal eKTP kayaknya penggunaannya kurang maksimal gitu ya. Kita masih berorientasi pada kartu tanda penduduk yang fisik. Iya, yang bentuk fisik. Sudah? Itu kayak ya kembali lagi ya, kayak kita itu sebagai mahasiswa memang benar kita itu duduk untuk mengkritisi biar seimbang gitu ya, biar nggak pasif gitu. Nah, tapi ya gitu, kita tidak bisa selalu mengejudge bagaimana pemerintah tersebut. Tapi kita sebagai generasi penerusnya kita harus melihat sekiranya kalau seumpama nih Mbak Farida yang akan datang jadi menteri apa itu, amin. Menteri apa ya? Nah, kita bisa melihat kinerja menteri sekarang itu kayak kurang apa gitu, itu buat evaluasi. Barangkali di pemerintahannya Mbak Farida yang akan datang itu bisa diterapkan dan untuk sesuai kebutuhan masyarakatnya. Jadi sama-sama seimbang nih antara pemerintahnya juga aktif, rakyatnya dan mahasiswanya itu sebagai kita juga aktif gitu. Itu tadi closing statement. Iya, closing statement. Berarti kita geser lagi, kita mau tahu gimana sih closing statement dari Nadia dan Rizky. Boleh dong sedikit Dari saya sendiri ya semoga nih kedepannya untuk pemerintah ya, semoga bisa lebih baik lagi. Itu utama itu harus itu. Ya, itu Sama-sama berdoa ya. Sama berdoa. Dan juga semoga untuk
ya yang digadang-gadangkan 2045 Indonesia emas, semoga itu bisa terwujud, bisa Iya. tercapai. Ya udah sih gitu aja. Kalau dari aku, pemerintah perlu diperbaiki ya, apalagi di pelayanan publik. Terus juga kita perlu suara didengar, bukan malah dibungkam ya Oke. sekarang itu. Apalagi kita mengkritik, tapi Kritikannya nggak sampai. iya karena mengganggu mungkin ya pikirannya. Semoga pemerintah Lebih peka gitu. iya lebih peka dalam menghadapi hal seperti ini. Sudah cukup? Sudah. Oke teman-teman, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan pemerintah kepada rakyatnya itu belum optimal, belum maksimal dalam disampaikannya. Kemudian juga dibutuhkan pembenahan lebih lanjut dari pemerintah. Tapi juga perlu diingat bahwa kita sebagai negara demokrasi itu nggak boleh hanya mau melayani, kita juga tetap harus introspeksi diri apakah kita sebagai rakyat itu sudah melakukan sebaik mungkin, apalagi kita di sini sebagai mahasiswa. Serap akademisi ya. Semoga dengan banyaknya kritikan dari masyarakat itu bukan sebagai halangan, bukan sebagai tekanan, tapi kepada perbaikan saran yang semoga bisa diterima pemerintah untuk menjalankan, untuk melaksanakan Indonesia emas di 2004. Sekian teman-teman dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Bye bye. Bye. Sampai Bye-bye. jumpa. Makes it hard